Kalau kita taruh 50% Bitcoin, 50% alts, itu secara risk itu bukan 50-50. Ya karena kan altsnya geraknya lebih gila gitu kan. Harusnya itu kita taruhnya antara 70-90% di Bitcoin, sisanya baru di alts. Itu baru 50-50 sebenarnya risknya. Jadi nanti pas alt season ya, kita dikasih gate sekitar 7-8 minggu ya. Mungkin 50 hari lah anggapannya. Buat kita take profit, buat kita exit atau buat kita seize opportunity di situ ya. Jadi kalau sekarang coin kita terbang 500% gitu, itu oke, bagus gitu. Tapi itu belum ada apa-apanya dibanding nanti alt season beneran. Ada beberapa orang yang bilang kalau mereka pengen dapat duit dari trading itu secara part time ya, pendapatan sampingan gitu kan. Jadi kayak side income-nya itu trading, utamanya itu kerja gitu kan, 9 to 5 atau semacam itu. Tapi menurut aku pribadi itu nggak bisa. Halo Suli. Halo. Welcome to Podcast Seller. Udah masuk season 2. Ini kayak kamu masuknya episode pertama sih. Oke. Berarti narasumber pilihan kita. Suli, mau dong diperkenalkan dulu tentang kamu dan gimana ceritanya kamu bisa mengenal trading, karena kan kamu juga masih 17 tahun kan? Masih 18 muda. kan? 18. Oh, 18. Oke, udah 18 tahun. Iya. Gimana tuh awal mula tahunya? Langsung nih ya ke trading ya. Langsung aja. Awalnya itu sebenarnya awalnya itu bukan kenal trading, awalnya itu kenal investasi. Ya, jadi tahun 2020-2021an sekitar segitu, daerah-daerah waktu-waktu COVID gitu kan. Aku ada buat konten game gitu kan, namanya Growtopia gitu. Terus aku dapat duit dari situ. Karena duitnya pas itu dikelola sama orang tua ya, kan ditaruh di buku gitu kan. Terus saya udah 3 digit kebetulan situ. Jadi udah 100 juta umur 14 atau 15 gitu. Kamu tradingnya dapatnya USD atau mungkin berbentuk koin? Enggak, rupiah. Oh, langsung rupiah? Iya. Oh, langsung dimasukkan ke buku rekening? Iya. Jadi kan transfer ke mama gitu kan, terusnya ditaruh ke buku yang aku catat sama mama gitu. Oke. Kan aku sempat ngeliat juga podcast kamu kan, yang sebelumnya sama Metafulus juga. Kamu backgroundnya kan masih sekarang lagi ngambil gap year untuk fokus di investasi, ya kan? Berarti lulus sekolah langsung gap year langsung ke invest ya, ke memperdalam investasi. Sekarang berarti investnya di apa aja yang kamu aktif? Sekarang lagi fokusin ke daerah prop firm ya. Kemarin baru aja pas persis ulang tahun ke-18 itu beberapa minggu yang lalu itu ada ngambil banyak prop firm ya. Jadi kita ngambil banyak ibaratnya kayak ujian tes gitu ya di industri forex gitu. Dan ya sekarang aku lagi pengen bentuk tim ya, aku lagi pengen cari funding sebaik-baiknya sih. Tapi fundingnya bukan dari luar ya, fundingnya dari Indonesia. Tes gitu lah, ya semacam tes lah. Kayak contoh nama website-nya kalau yang cari ini sebut nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Namanya 5% gitu. Atau nggak yang terkenal buat trader itu namanya FTMO ya gitu. Oh gitu. Kenapa bisa kamu tertarik ke investasi gitu di usia kamu yang masih muda? Kenapa kayak nggak lanjutin main game aja? Kan mungkin lebih fun nggak sih main game ketimbang trading? Sebenarnya nggak tahu sih ya. Tapi emang dari awal emang tertarik aja sama dunia ini. Jadi kayak saya emang dari kecil emang main gamenya jarang sih. Terakhir main game kayak kelas 3, kelas 4 yang beneran serius gitu. Kayak beneran dalemin gamenya gitu. Oke, berarti sekarang lebih aktif di forex atau yang di kriptonya? Oke, jadi di forex itu buat cari duitnya ya. Di kripto itu buat investasinya. Jadi active income-nya dari sini, dari forex dilempar ke kripto gitu. Kayak gitu sih. Oke, dari strategi tradingnya lebih mudah di forex kah? Atau sama aja strateginya? Ya di forex kita udah ketemu apa ya bilangnya, kayak caranya gitu, kayak udah ketemu metode fixnya gitu kan, formulanya gitu udah ada kayak gitu lah. Sekarang kalau di forex itu aku nggak perlu liatin market, aku udah ada teman yang bisa analisain marketnya. Jadi setiap kali muncul pattern ya sesuai kita apa yang kita mau ya, apa yang aku lihat ya, dia kasih tahu oh ini ada patternnya di sini ada patternnya. Jadi aku nggak perlu selalu liatin market, aku ibaratnya ada private analystnya lah sekarang lah gitu. Oh berarti kamu dari game dulu terus ke forex baru ke kripto? Oh awalnya game, saham, forex, kripto. Oh berarti udah semuanya dong? Iya semuanya lah. Oh apa yang bikin kamu tertarik buat dunia ini gitu? Karena kan kamu hampir semuanya dan mungkin ada pembeda nggak sih masing-masing area ini? Kalau saham tuh ada jam tutup bukanya ya, jadi kayak jam berapa sih? Jam 7 sampai jam 3 ya? Iya sampai sore. Itu kalau saham jadi nggak enak gitu kan, ada tutup bukanya. Terusnya kalau forex tuh ada forex sampai sekarang masih jalan ya sih, jadi interested aja sih. Sedangkan kripto itu kan 24 jam kan, jadi ya aku nggak lebih suka yang nggak ada breaknya sih, jadi kayak main aja terus gitu kan. Gitu benar-benar. Tapi strateginya hampir sama untuk semua, apa beda-beda strateginya?
Kalau forex emang ada strategi khususnya ya. Tapi kalau crypto belum ketemu edge-nya sih so far ya. Cuma ya pakai technical aja kayak biasa gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kalau yang crypto berarti selain technical kamu kayak pakai kayak Moonbeck gitu-gitu nggak? Maksudnya strategi yang kamu paling suka? Oh, Moonbeck maksudnya kayak kalau udah 100%? Iya, nanti kamu jual setengahnya. Oh, enggak. Karena aku belajar dari 2021 ya, aku kan sempat ikut alt season-nya sampai kamu masuknya di puncak kan gitu. Masuk di Bitcoin 66.000 itu aku pertama kali denger. Bukan pertama kali sih, aku pertama kali dengarnya 2020 atau sebelum dari itu, cuma aku mulai masuk ke Bitcoin-nya pas 66.000 pas 2021 gitu. Berarti sempat ngalamin Bitcoin ke 100.000. Oh, kan Bitcoin ke 90.000. Bukannya udah pernah ya? 68 ya. Oh, 68 tuh paling tinggi yang tahun 2021. Baru 68, tahun 900-an ya. Oh, tahun ini ke 70.000. Iya. Ya, kamu sempat ngejual gak? Apa kamu tetap hold aja? Kan pas tuh masuknya di 66 kan. Jadi kayak 66 masuk itu kan di puncak kan masuknya. Kan ngebuat double top gitu kan. Aku masuk di 66, dia naik dikit ke berapa, 67 atau berapa gitu kan. Karena itu naiknya lumayan instan ya, nggak kayak saham ya, butuh break gitu kan. Jadi wah, aku ngerasa ini aset gitu kan. Wah, ini gampang, ini cara make money-nya gampang, kurang lebih kayak saham. Dan pas itu aku ada bias, jadi gara-gara COVID semuanya nge-crash ya, aku masuknya tepat di bottom crash tanggal 20-an, aku lupa bulan berapa gitu. Dan aku masuknya di bottom banget, jadi semua saham yang aku beli itu pasti untung gitu. Karena di momen itu emang siapapun yang beli saham pasti untung gitu. Iya. Mau sebodoh apapun ya, itu pasti untung. Asal naruh juga bisa untung ya sekarang ya. Iya, kayak gitu. Jadi aku ada bias ya pas itu, ada biasnya kalau financial market itu gampang banget buat dikerjain gitu. Jadi pas masuk ke kripto, untung dikit, oh ini switch lah, bayarkan lah gitu. Dari saham dipindahin ke kripto, pindahin semua gitu. Oke, tapi kalau dilihat dari diferensiasi portofolio kamu sekarang, berarti menyebar nih di beberapa sektor, misalnya kayak saham berapa, kripto berapa, sekarang forex. Full kripto ya. Oh, full di kripto. Nggak ada yang lain, iya full di kripto. Berarti tadi pembedanya dari kripto dengan sektor yang lain tuh karena kripto 24 jam kan nyala terus. Oke. Menarik. Terus kalau misalnya cara kamu menganalisa atau nggak membuat keputusan tuh gimana? Apakah kamu invest dalam jangka waktu yang panjang atau kamu typical trader yang 10% udah langsung jual gitu? Oh, itu terpisah sih ya. Jadi kita tergantung ya tujuannya buat apa ya. Tapi kalau kayak misal Bitcoin itu jangka panjang, kita naik 10% ya kita nggak ambil gitu. Tapi kalau kita ngelihat project-project yang mungkin bisa naiknya bentar doang ya, atau buat hype bentar gitu, atau setahun 2 tahun beberapa bulan ya, kita ngambilnya gitu. Jadi tergantung dari projectnya atau tergantung dari analisanya sih. Kita butuh dua-duanya sih ya. Jadi kalau kita cuma yang terlalu long term gitu ya, kita nanti nggak ada kerjaan terus ya kayak rasanya hampa gitu kan. Makanya kita butuh aktivitas ya, kita cari nih yang short term, yang scalp lah kita bilangnya, yang 10%, 20% kita ambil gitu sih. Oh, oke. Berarti bisa disimpulkan kalau porto kamu tuh ada yang di Bitcoin memang untuk kamu tabungannya panjang, ada yang memang kamu aktif trading di altcoin dan juga meme coin. Hold juga meme coin nggak? Ada. Political meme coin? Ada. Oh, ada juga. Ada. Oke. Kan aku sempat lihat konten kamu kan. Kenapa kamu melakukan cicil manta? Memang apa yang spesial dari manta? Oke. Aku ada bahas sih di YouTube aku. Baru kemarin upload ya. Jadi sebenarnya aku nggak tahu manta itu apa ya. Tapi aku beneran nggak tahu project itu tentang apa gitu. Tapi kalau ditanyain kayak ya manta itu layer 2 gitu-gitu tahu gitu. Cuma aku deep dive gitu, aku nggak terlalu dalamin projectnya gitu. Jadi bener-bener aku ngeliat, oh ini attention-nya lagi tinggi manta ya, terus ya harus dipaduin sama apa, jadi kayak harus ada kombinasinya ya kan. Jadi kayak kalau cicil manta doang ini kurang menarik gimana gitu kan. Jadi harus di-combine sama apa, oh tambahin sama pacar gitu kan, sampai dapat pacar, sampai kapan gitu sampai dapat pacar gitu, kayak gitu sih. Oke, udah dapat pacar belum sekarang? Belum. Nggak apa-apa, berarti masih lanjut cicil manta. Iya. Terakhir kan belum $1 kan manta kan, yang hari ini kita syuting belum $1 kan? Oh, aku nggak tahu, nggak lihat. Oke, masih 0, berapa dolar lah. Berarti masih good price lah untuk dan cicil ya. Setelah aku dalemin, ternyata manta itu, aduh ini bukan affiliate ya, bukan promosi sama manta, tapi bukan juga buat ngejelekin ya, tapi aku bicara objektif ya. Kayak aku pas cek pendapatan manta itu cuma berapa, $600 per hari ya, jadi 10 juta 11 juta per hari itu kecil banget buat project layer 2 yang marketnya itu crypto global ya, billions US dollar gitu, tapi pendapatannya cuma 600 gitu kan. Terusnya ada beberapa informasi yang
ya back end gitu yang orang dalam gitu, aku juga ngerasa kayak salah deh buat cicil mata deh, tapi ya udah gitu. Iya. Buat aja. Terakhir tuh ada berita sih yang dari Twitternya X-nya si Manta ini katanya manajemennya harus something itu bawa keluar duitnya. Oh iya. Ya kan? Iya kan. Ngaruh nggak ke kamu? Apa kamu kan tetap lanjut aja sampai dapat pacar beneran? Iya, maksudnya kayak duit yang aku taruh kan aku ya itu 1 juta kayak anggap 1 juta per hari anggapnya iseng gitu. Jadi bukan sesuatu yang besar aku seriusin investasinya gitu. Jadi bodo amat gitu. Ya, oke. Berarti udah berapa lama nih cicil Manta sampai sekarang? Terakhir di day ke-23. Cuma sekarang lagi break ya. 3 hari belakang aku nggak shoot konten. 4 hari belakang, ini hari keempat. Oke. Karena emang lagi ya butuh break bentar sih. Nanti pas ya langsung taruh 4 juta gitu aja sih. Oke. Berarti tetap lanjut ya? Ya tetap lanjut. Aku penasaran deh, kan kamu udah lumayan pengalaman tradingnya banyak nih, beberapa sektor nih. Ada nggak sih pengalaman terburuk atau mungkin terbaik kamu nih ketika trading? Oke. Pengalaman terburuk sama terbaik ya? Yang mana dulu nih? Mungkin kalau terburuk dulu deh. Kamu pernah sampai rugi berapa banyak gak? Karena kan pasti aku yakin kamu pernah ngalamin itu juga kan? Oke. Terakhir rugi terbaik aku itu pas Bitcoin mau nembus all time high-nya. Jadi Bitcoin baru break all time high-nya, jadi kan double top gini, terusnya dia mau ke atas gitu kan. Yang tahun ini? Yang tahun ini. Iya, kayak mungkin 4 bulan yang lalu ya. Itu aku pakai semua. Jadi aku punya prop firm, aku punya personal account, aku copy semua account-nya, jadi copy semua trade-nya ya. Jadi aku tembakin semua, aku long Bitcoin. Jadi karena aku pede banget itu bakal dijebol atas gitu. Jadi ke 76 atau 77 or something gitu kan. Tapi ternyata turun gitu. Jadi paginya itu dia turun ke 60-an berapa gitu, aku lupa gitu. Jadi itu kerugian terbesar ya. Dan pas itu aku lagi call sama teman-teman, sama tim teman-teman di Akademi Kripto Jakarta kan. Terus saya kayak udah ini pasti naik. Saya beneran di atas liquidation levelnya itu tebal banget ya. Jadi tapi kalau dilihat objektif sekarang emang susah sih buat ditembus atas gitu kan. Cuma pas itu aku confident banget kalau ini bisa ditembusin gitu. Jadi aku udah ini ambil aja. Nah ini ambil aja gitu kan. Jadi aku jadi seharian jadi sales Bitcoin, suruh buy Bitcoin gitu kan. Ini long aja ini gitu kan. Terus kayak ujung-ujungnya turun gitu kan. Kayak gitu. Terus saya pada rugi lah gitu kan. Ruginya sama-sama gitu. Ya barang-barang ruginya. Karena yang buat aku confident banget ya, movement Bitcoin dari 30.000 ke 70.000 ya, itu aku dapat semua ya. Jadi dari bawah ke atas itu aku pure dapat dari tradingnya. Jadi bukan buy doang ya, aku pakai leverage kan. Leverage-nya di MetaTrader gitu. Jadi kayak kita dan hebatnya itu per 1.000. Jadi per 1.000 dia naik, aku average up gitu. Jadi misal 30.000 buy gitu kan. Naik ke 31 buy lagi, 32 buy lagi. Jadi kebayangkan kayak gitu terus gitu. Sampai ke 60.000 atau 70.000 gitu. Jadi dapat movementnya. Terus saya pas di puncaknya, aku ngerasa confidence aku terlalu tinggi ya, buy lagi hancur gitu. Enggak all in gitu. kan? Enggak. Takutnya kalau kamu all in habis dong uangnya. Enggak. Tapi berarti sebetulnya rugi tapi nggak sampai bikin kamu rugi banyak banget. Tapi secara nominal itu paling besar. Secara nominal gitu. Oke. Kayak aku ada spill ke salah satu temen aku deh. Itu kemarin di salah satu account-nya itu $15.000 satu kali trade-nya. Gitu. Jadi itu satu account kan. Itu yang aku rugi, tapi yang prop firm jauh lebih besar lah. Cuma itu kan bukan duit aku. Cuma itu potensi profit aja kita bilangnya. Iya. Ya kalau dibilang kayak aku bilang di Metaful sih, itu kebeli mobil dapat lah gitu. Ya sedih deh, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya emang kayak gitu. Emang kayak gitu hidupnya. Kalau misalnya dari situ kamu dapat pelajaran apa? Kalau misalnya kejadian itu, boleh nggak di-share? Sering nggak apa-apa sih, biasa aja sih. Karena udah bagian dari trading gitu. Jadi kalau udah resiko lah ya. Iya, kalau ibaratnya itu kayak bisnis ya, kita trading itu bisnis ya. Loss-nya itu expense, kita masuk ke column expense gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu. Kalau nggak mau loss, ya nggak mau lihat merah, nggak usah trading gitu. Iya. Gitu. Iya benar sih, kalau kalian nggak mau rugi 60%, kalian nggak deserve untuk dapat cuan misalnya puluhan ribu persen. Iya, gitu. kayak gitu. Oke. Kalau bagian yang enak-enaknya? Oke. Wah, jujurnya lupa sih ya, tapi banyak yang enak ya. Ya, yang tadi sih, yang Bitcoin rally itu juga salah satu profit terbesar aku itu dapetnya lumayan banyak lah. Dan
kedepannya pas Bitcoin rally ya, nanti pas ini all time high dijebol ke 100.000, itu kan pasti ngebuat candle panjang-panjang kan. Asumsi aku kayak gitu. Kayak candle monthly yang panjang kayak beberapa bulan yang lalu itu. Oke. Buat image, buat bayangan ya. Nanti pas Bitcoin all time high lagi itu bisa mungkin $1 juta bisa dapat dari average aku tradingnya average up gitu $1 juta. Wah. Jadi semoga ya. Iya, tapi aku hitung-hitung bisa gitu dengan risk yang aku iniin gitu. Tahun ini kira-kira ya kalau dia ke 100.000 tahun ini bisa dapat gitu, kemungkinan besar ya gitu. Oke. Kalau misalnya kamu lihat kondisi pasar saat ini nih, apalagi kan Bitcoin kemarin sempat ke 53.000, terus hari ini kayak udah ke 60 ribuan lah ya. Kamu ngelihatnya gimana kondisi sekarang? Apakah nantinya akan terus misalnya naik atau mungkin ada momen satu kali lagi dia akan turun lagi atau gimana? Oke. Sebenarnya salah satu trigger ya yang bikin Bitcoin bisa jebolin all time high baru ya ke 76 ya, di atas 70 ya. Itu cuma menurut aku pribadi yaitu interest rate, suku bunga Amerika ya. Jadi suku bunga Amerika itu harus diturunin dulu sebelum dia bisa pompa ke atas lagi, sebelum dia ada energi lagi buat naik ke atas gitu. Makanya ya for now selama ya ini kayak if condition statement ya. Jadi selama suku bunga nggak diturunin sama Amerika ya, sekarang kan 5,5 gitu kan, nggak diturunin ke 5 atau 5,25 ya dia muter-muter di situ gitu. Jadi kayak, dan itu kocokannya ini sih, muter-muter di situ terus apa ya, hype-nya itu dibuat naik turun gitu. Jadi kayak naik, oh we're back gitu kan, terusnya turun, this gitu is lagi over gitu kan, terus naik lagi we're so back kayak gitu, terus muter terus. Iya, sama itu ngaruh nggak sih ke altcoin sama meme coins nantinya? Kan terakhir kayaknya aku sempat ngobrol juga sama Brandon kalau misalnya untuk Bitcoin yang naik turun kayak gitu sebetulnya untuk Solana tuh nggak begitu banyak ngaruh, apalagi meme coinnya. Tapi kalau kamu ngeliat dari segi altcoin secara keseluruhan mungkin ada ngaruh nggak sih? Ya pastilah, karena semua yang kita tradingin altcoin itu bahasanya gini, leverage Bitcoin bet ya. Jadi semua yang kita altcoin ya, kita coba diversify, kayak misal 25% taruh sini, 25% taruh sini. Itu most likely itu bodoh. Itu keputusan bodoh ya. Karena ujung-ujungnya kalau Bitcoin turun ini ancur juga gitu. Kecuali kita ngambilnya yang negative correlation sama Bitcoin. Nah, itu cara pecahnya beda lagi gitu kan. Jadi ya buat orang yang coba diversify kayak misal di crypto ya, diversify-nya itu tapi mereka nggak benar-benar pertimbangin diversifikasinya kayak gimana, ya itu sama aja mereka kayak taruh ke Bitcoin tapi pakai leverage gitu. Contohnya misal apa kayak misal ini bukan ini ya, tapi misal Polkadot ya, dot gitu. Itu kalau aku nggak salah leverage-nya 1,5 dari Bitcoin ya. Jadi kalau Bitcoin turun 1%, ya Polkadot ini turun 1,5% gitu. Dan seterusnya gitu. Itu kurang lebih koin-koinnya. Ya berjalan beriringan lah ya, kayak gitu. Oh, kalau misalnya kamu ngeliat prediksi jangka pendek dan sama jangka panjang, kira-kira market akan kayak gimana? Kalau yang menurut penglihatan kamu nih ketika kamu trading dan lain-lain. Oke, pendek atau panjang dulu nih prediksi? Pendek dulu deh. Oke. Ya ini salah, langsung dikena deh. Tapi gak apa-apa. Ini kan opini kamu ya, jadi gak untuk semua orang. Jadi kalau ada yang gak setuju juga gak masalah. Ya, tapi kalau aku pribadi aku masih ngelihat masih bisa ke 52.000. Ya. Tapi mungkin banyak yang bilang oh ini nggak bisa, udah up gitu. Tapi kalau aku pribadi masih bisa ngelihat ke 52. Meski aku nggak ada call buat buy atau sell di market gitu ya. Aku nggak pernah ngebuat call yang kayak gimana ke market ya, ke publik gitu. Cuma kalau pribadi aku view-nya bisa ke 52.000 selama interest rate ya, suku bunga masih belum diturunin, masih ada potensi ke 52. Tapi kalau sekarang tiba-tiba atau bulan ini tiba-tiba si Powell itu ngomong, gue mau turunin suku bunga gitu kan, langsung naik ya udah gitu, nggak jadi ke 52 gitu. Tapi jadi trigger itu suku bunga gitu doang. Oke. Kalau untuk jangka panjangnya? Oke. Harga mentoknya Bitcoin itu aku ada prediksi kemarin, aku pribadi itu di 120 berapa gitu. Aku ada bener-bener hitung di technicalnya gitu kan. Oke, dalam 2-3 tahun ke depan atau dalam 2025. 2025. Ya, peak cycle-nya. Okay. Nanti kita balik lagi ke podcast ini, kita lihat lagi ya. Oke, tadi kan kamu sempet main apa ya, kayak future ya berarti kan masuknya kan? Yang leverage gitu. Gimana sih caranya kamu manajemen risiko kamu untuk minimalisir kerugian? Oke, sebenarnya kalau kita iniin di bagian futures-nya ya, itu kalau jadi aku mostly pakai MetaTrader lah, nggak pakai yang exchange gitu lah.
Ya. Tapi kalau di MetaTrader itu kita cukup pakai lot size-nya. Jadi ada sizing lot-nya. Kita nggak usah pusingin leverage-nya. Ya, tapi kita pusingin kita masuknya berapa lot size gitu. Kayak misal lot itu bisa dianggapnya kayak gini. Misal Bitcoin 1 lot ya, berarti kita beli 1 Bitcoin gitu atau jual 1 Bitcoin kayak gitu lah. Risk-nya ya kita pakai risk calculator sih ya. Nggak yang terlalu gimana-gimana sih. Plus ya kita lihat aja lah nominal yang kita berani siap tanda kutip loss berapa gitu kan kita taruh. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ya maksimum kena drawdown aku per hari 5% lah. Dari overall semua trading 5% per hari itu udah cukup, gitu. Cukup ya. Kalau misalnya buat tips buat para pemula ya yang lagi mau belajar kripto, menurut kamu gimana? Apakah mereka bisa langsung ke main futures atau enggak? Boleh gak disampaikan? Ini mau trading atau mau invest nih? Trading. Trading kalau di forex jangan kebanyakan belajar ya. Jadi kalau misal kalau misal orang-orang tuh kebanyakan belajar ya. Jadi benar sih kalau di bidang lain ya, misal belajar masak atau apa gitu. Iya. Itu banyak belajar yang harus gitu kan. Tapi kalau di trading beda ya. Di trading itu lebih ke banyak prakteknya. Jadi kita cukup ngerti satu approach ya, ngerti satu metode, ngerti satu pattern, lakuin berulang gitu, backtest gitu kan. Potong chart di TradingView, jalanin candle satu-satu. Cuma kayak gitu sih. Karena misal aku sering lihat di YouTube ya, kayak misal orang ngejelasin konsep trading itu 40 menit satu video ada 100 video gitu. Buset gitu kan. Ini lu nonton YouTube kerjanya atau trading gitu kan? Kayak gitu lah. Oke. Nah, aku tuh penasaran sih. Kamu kan umur 18 tahun nih, tapi kayak pengalaman trading kamu tuh udah cukup banyak. Kamu tuh awal mula belajarnya tuh otodidak atau kamu ikut kelas-kelas sih? Awalnya aku belajar di YouTube ya. Jadi aku cari di YouTube course 3 jam itu aku nonton semua kayak misal ada. Makanya aku ngerti, prosesnya itu aku ngerti. Dan aku tahu shortcut itu kayak gimana. Makanya tadi aku bilang kan. Jadi awalnya aku cari di YouTube course 3 jam, aku lupa dan sampai sekarang aku belum cari tahu sih orangnya siapa ya. 3 jam candlestick gitu ya, belajar candlestick 3 jam. Bentuk-bentuknya gitu kan. Terus saya belajar technical lagi 3 jam. Belajar apa lagi 3 jam. Jadi kayak semingguan lah explore ya kan. Tapi nggak ngerti apa-apa. Pas ditodong chart nih, ya kan. Saya kan nggak praktek, cuma ngeliatin orang kan. Pas diliatin chart, buka tradingview.com gitu kan. Terus kayak, terus saya mulai dari mana nih gitu kan. Nggak tahu gitu. Jadi aku butuh orang yang bener-bener ngajarin aku secara one-on-one gitu. Dan kebetulan pas itu, ya aku nggak dibayar ya, tapi pas itu aku ketemu course yang namanya Astronaci. Yaitu lumayan membantu ya. Jadi aku di sana private 10 hari. Ya, terus aku belajar technical, price action, ya dibantuin lah sampai kita bisa buat trading plan gitu. Tapi ya di situ itu salah satu trigger yang membantu. Setelah itu ya aku belajar sendiri ya. Aku ke CSA Institute namanya, yaitu aku ngambil CTA, Certified Technical Analyst ya. Dan belajar juga di perusahaan namanya Traders Family, ya aku ngikutin baik banget webinarnya itu aku oke sih bisa masuk. Terus aku juga beli back course lah kayak di Udemy ya. Contoh aku penasaran, aku beli semuanya gitu. 99.000 aku beli semua, terus aku rangkai sendiri gitu. Dan ujung-ujungnya ya sampai sekarang belajar aja. Cuma overall kalau technical itu kita nggak perlu banyak belajar. Cuma kalau ya aku pribadi aku penasaran kan sama ilmu technical kan. Jadi ya kita nggak perlu tahu banyak ya. Tapi kalau kita nganggap, ini guru aku bilang kayak gini ya, si Pak Gema, dia bilang kayak technical itu kayak art gitu kan. Ya kita nggak perlu bisa banyak ya, cuma ya keren aja gitu kalau kita tahu banyak gitu kan. Jadi ya aku belajarin aja sih gitu. Berarti banyak banget loh kamu masuk kelas. Terakhir kamu berarti ikut Akademi Kripto kan? Itu kelas juga? Di Aceh aku nggak gitu belajar technicalnya sih. Kamu yang ngajarin? Aku sempat jadi the trader di sana. Keren. Oke, tadi kan kamu sempat mention beberapa website ya. Boleh nggak di-share ke kita website apa aja yang biasa kamu lakuin nih? Maksudnya dalam sehari-hari ketika kamu ngelakuin trading, sama mungkin ada aplikasi apa lagi nggak yang bisa kamu pakai? Kalau buat belajar technicalnya? Buat kamu tradingnya kayak mungkin Binance pakai apa gitu? Simple sih ya, nggak banyak sih ya. Palingan ya yang sering aku pakai buat trading MetaTrader ya, C-Trader, MatchTrader, yaitu semuanya di copy. Jadi di prop firm itu kita ada banyak, itu 3 doang ya, ada banyak ya. Terus kita copy pakai satu Traders Connect namanya. Kita jadi copy trade kita sendiri gitu.
Jadi kalau di account A ya kita bilangnya master account ya, kita open by apa gitu kan, semuanya ke copy langsung kayak gitu. Buat analisanya itu kita langsung by chart ya, jadi kita nggak buka di TradingView gitu, kita bukanya langsung di MetaTrader ya, karena candlestick di MetaTrader sama di TradingView itu beda ya, jadi kita perlu, karena aku bener-bener jeli banget sama candlestick ya kan, jadi tail itu setipis apapun kelihatan gitu, jadi plus bentuk-bentuknya bisa beda, bener-bener beda. Kalau di sini bisa muncul misal candlestick namanya doji yang kayak plus gitu, di sini belum tentu ada doji gitu. Jadi kita harus lihat langsung dari brokernya, nggak bisa langsung dari TradingView gitu. Oke. Kalau website yang bisa kamu pakai kalau untuk trading crypto, forex gitu, ada nggak yang kayak untuk ngelihat misalnya lagi market analysis atau apa? Ya palingan yang simple-simple aja sih. Jadi biasanya gini, ke Crypto Bubble ya, cryptobubble.com atau .net aku lupa. Cari yang top gainer ya, cari yang bisa besoknya bisa turun gitu. Kayak gitu, gampang sih. Oke. Nah, tadi kan kamu sempat ngebahas soal si candle chart dan lain-lain. Sebetulnya sama nggak sih kayak antara candle chart yang di saham, yang di forex sama yang di kripto? Oke. Itu pertanyaan bagus banget ya. Aku itu interesting ya, karena saham itu jadi setiap market itu ada karakteristiknya. Kayak misalnya saham itu banyak gap-gapnya. Karena kan bukannya kan beberapa jam sehari kan. Jadi purely ada gapnya. Jadi misal hari ini buka di 10, besoknya bisa lompat ya, atau besoknya bisa turun gitu kan. Jadi banyak celahnya ya. Itu kalau saham, makanya aku kurang suka ngeliatin chart saham kayak lompatnya baik banget gitu. Nggak enak liatnya gitu. Terus saya kalau di dunia forex sama futures ya, kayak di Nasdaq, di gold dan lain-lain, gold itu lebih cenderung buat ngebentuk false break gitu. Gitu. Terusnya gold itu kalau gold itu kalau ngebuat apa ya? Gold itu lebih profit kalau kita sell lah daripada kita buy. Ya karena itu fun fact aja. Tapi bukan berarti abis nonton ini buy sell semua ya. Cuma secara statistik by data backtest aku tes 10 tahun belakang ya. Ternyata kalau ada pattern yang buy ya, chart pattern yang nunjukin kita buat buy, VS chart pattern yang nunjukin kita buat sell, lebih untungin buat kita ngambil yang sell daripada yang buy gitu. Kayak gitulah. Sedangkan kalau di crypto ya, itu cenderung ngebuatnya base sideways breakout gitu, sideways breakout kayak gitu sih. Kalau di technical, by technical kayak gitu, aku ngeliatnya. Oke, tapi lebih suka ngebaca candle chart yang mana? Crypto atau sama aja gitu menurut kamu? Semuanya sama aja sih, tapi yang paling enggak saham lah. Aku nggak suka ngeliat banyak gapnya gitu. Iya, karena kalau pagi kalau bangun tidur kamu tiba-tiba udah jauh banget kan si candle chartnya. Oke. Kalau misalnya kamu kan tadi sempat mention juga soal copy trading. Kamu bikin nggak copy trading kamu sendiri yang bisa di-copy oleh orang lain? Enggak. Masih beresiko ya? Iya, karena di Indonesia nggak dibolehin. Oh gitu? Iya, ilegal. Maksudnya ilegal, karena hitungannya menghimpun dana orang kan, jadi kita nggak boleh. Iya, ntar kayak yang berita yang lagi rame lagi. Ada, iya. Serem. Oke, tadi kan kamu sempat mention juga beberapa website, aplikasi. Menurut kamu seberapa ngaruh sih dengan adanya aplikasi, dengan adanya website dalam proses trading kamu? Ya itu cuma ngebantu sih ya. Tapi the problem kayak gini sama mungkin beberapa orang ya, sama aku pribadi, karena kita terlalu punya banyak opsi buat ngelihat data. Karena kita kebanyakan data, kita jadi pusing gitu. Sebenarnya padahal kita nggak perlu overcomplicate banyak hal gitu. Kita cukup ngambil satu approach, kita cukup ngambil satu pattern, trading aja kayak gitu. Tapi sebenarnya ya ngeliatin banyak website itu berguna. Cuma kalau kita mampu prosesnya aja gitu. Karena kalau kebanyakan website, kalau kebanyakan data, kebanyakan informasi kan juga pusing gitu kan. Kayak gitu. Oke. Kalau misalnya ada teman-teman nih yang seumuran kamu lagi mau belajar kripto atau enggak trading di forex, di saham, mulainya tuh gimana? Menurut kamu apakah harus dari langsung kripto atau mungkin kata kamu saham dulu mungkin lebih baik belajarnya gitu? Menurut kamu gimana? Itu interesting ya. Sejujurnya yang market manapun sama ya. Yang penting kita ngambilnya itu full time, bukan part time. Karena ada beberapa orang yang nganggep ini mungkin ada yang nggak setuju, tapi ada beberapa orang yang bilang kalau mereka pengen dapat duit dari trading itu secara part time ya, pasif, kayak pendapatan sampingan gitu kan. Jadi kayak side income-nya itu trading, utamanya itu kerja gitu kan, 9 to 5 atau semacam itu. Tapi menurut aku pribadi itu nggak bisa. Ya hampir impossible. Mungkin beberapa orang bisa, tapi mayoritas nggak akan bisa. Harus benar-benar all in gitu. Kita bilangnya kayak kita masuk ke marketnya, kita fully invested, kita benar-benar belajar terus di situ, kita benar-benar praktek terus di situ. Jadi bener sih, kelihatannya simple, cuma ada buy sama sell kan. Apa yang ngebuat kita sibuk gitu kan. Cuma harus
full time lah. Kalau ngecobain baru ngerti lah. Jadi kayak kita harus masuk ke industrinya secara full. Kita nggak bisa cuma setengah-setengah masuknya gitu sih. Oke. Kalau biasanya tuh kalau para pemula itu menurut kamu seringnya tuh salahnya di mana sih kalau dalam trading atau investasi yang sering dilakuin oleh para pemula yang lagi belajar kripto? Oke. Kesalahan ya. FOMO ya. Ya, FOMO itu buruk sama baik itu tergantung ya. Kalau misalnya kayak FOMO investasi kripto, kalau sekarang FOMO-nya bagus ya. Tapi kalau nanti di puncak FOMO ya jelek gitu kan. Kayak gitu. FOMO masuk koin juga jelek gitu. Tapi kalau FOMO mau belajar, jadi FOMO itu tergantung gitu. Tapi kalau kesalahan terbesar ya kebanyakan belajar sih, baik lagi ya. Nggak ada yang didalemin ya. Karena at the end ya harus ada satu bidang yang didalemin gitu. Nggak bisa semuanya itu pengen dipelajarin ya, semuanya itu pengen di masterin gitu. Harus ada satu jalur, yang ambil spesial satu, gitu. Yang spesialis di spesialis. Iya, ambil satu bidang gitu, kayak gitu. Oke. Kalau misalnya ada kondisi nih, misalnya kamu lagi hold koin, katakanlah koin A, terus dia tuh kayak kamu udah hold ini beberapa hari, beli harga $1, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian dia naik ke $3. Itu lagi naik tuh, dan kemungkinan tuh mungkin dia masih naik juga. Kamu akan cut loss, akan take profit atau biarin aja? Oke. Waduh. Kalau kayak gitu. Ini koinnya familiar nih. Iya, karena kan suka banyak tuh tiba-tiba suka yang galau ini tuh, aduh, jual apa enggak nih gitu. Kan pasti teman-teman banyak yang ngalamin kayak gitu kan. Iya. Kalau aku enggak, karena sekarang belum alt season hitungannya. Jadi aku belajar dari cycle sebelumnya ya. Alt season itu, jadi kalau sekarang ya kali 2 kali 3 itu belum ada apa-apanya. Ini juga aku dengar dari Andreas Tobing ya. Iya. Bener-bener alt season itu, jadi nanti pas alt season ya kita dikasih gate sekitar 7 sampai 8 minggu ya. Mungkin 50 hari lah anggapannya ya. Buat kita take profit, buat kita exit atau buat kita seize opportunity di situ ya. Jadi kalau sekarang koin kita terbang 500% gitu, itu oke, bagus gitu. Iya. Tapi itu belum ada apa-apanya dibanding nanti alt season beneran gitu. Jadi kalau di alt season, wah seminggu sekali 10 gitu. Jadi kayak kalau pilihan koinnya bener, terus ya momentumnya alt season itu perkaliannya lebih gila gitu. Iya benar. Menurut kamu kapan adanya alt season itu? Kira-kiranya tahun ini atau mungkin awal tahun depan atau kapan? Baik orang yang bilang, bahkan ada yang bilang awal tahun ini, ada yang bilang akhir tahun ini ya. Tapi menurut aku tahun depan ya. Aku juga setuju sama pendapatnya Andreas Tobing ya. Aku baik yang setuju sih sama dia sih. Aku juga baik belajar sih sama dia. Tapi tahun depan kenapa? Soalnya yang tadi rate cut ya, suku bunga. Nah, probabilitas terbesar buat terjadinya rate cut itu bulan September sama November ya. Juli ini hampir nggak mungkin, 8%, 8,8% atau berapa gitu. Kalau rate cut itu bulan September atau November ya, berarti butuh beberapa waktu buat delay ya. Jadi nggak mungkin rate cut langsung Bitcoin naik gitu, nggak mungkin kayak gitu. Ada proses dulu. Ya, atau bahkan rate cut diturunin dulu bisa gitu kan. Jadi rate cut butuh waktu dulu. Jadi waktu itu berapa lama? 2-3 bulan. Otomatis tahun depan kemungkinan besar ya. Baru semuanya picking up gitu. Semuanya mulai naik gitu. Oh iya, kemarin juga Ko Andreas sempat ngomong juga bahwa akan ada super cycle meme coin. Meme coin super cycle. Ya, dia juga bilang sempat bilang kayak gitu. Oke, kamu percaya nggak bakal terjadi? Ya, aku invest ke meme sih, lumayan banyak sih. Yang semua yang dia sebut ya portfolio. Kemarin aku udah tanyain kan, pas ketemu kan, portfolio apa gitu kan. Ya, aku invest ke 2 atau 3 koin yang dia taruh juga gitu. Dan aku lumayan bet heavy sih. Lama-lama aku jual Bitcoin juga sih buat itu. Ya, aku lagi tunggu dip lagi sih ya. Karena kan bias aku masih turun kan. Ya itu aku pribadi, bias aku pribadi. Nggak tahu yang lain kayak gimana ya. Cuma gitu sih. Terakhir si Ko Andreas ini sempat mention political meme coin kan, Tramaga coin sama Trem. Beberapa bulan yang lalu sih, tapi semenjak dia call itu memang si Maga coin ini naik nih. Tapi kan ini belum momen yang besarnya kan pemilihan si presiden kan. Kamu sempat pegang nggak? Aku pegang. Oh, pegang juga. Trump. Iya. Menurut kamu bukan cuma buat meme coin tapi kayak presidential election di US ini ngaruh nggak ke Bitcoin, ke altcoin gitu? Pasti ngaruh ya. Apalagi nanti tanggal 25 sampai 27 itu ada Bitcoin conference kan. Donald Trump maju kan, gitu kan. Apalagi kalau yang menang itu si Trump, ya aku juga berharap dia menang ya. Itu kan dia kan bullish banget kan sama Bitcoin kan. Bahkan kalau kita cek walletnya dia pegang Trump banyak, dia pegang kripto lah gitu kan. Jadi sebenarnya ya aku percaya sih ya, ini bakal jadi suatu naratif ya kita bilangnya gitu. Jadi
Tapi naratifnya itu kayak gimana cara kerjanya, kayak misalnya nanti Trump kepilih langsung terbang atau enggak sebelum pas election itu udah peaknya gitu, kita nggak tahu gitu. Yang penting kita scale out perlahan aja sih kalau udah mendekati tanggal-tanggal sih itu, tanggal-tanggal election sih gitu. Oke, berarti kayak siap-siap aja dari sekarang ya. Kalau beli sekarang telat ya sih kalau beli Trump agak menurut kamu? Oh enggak sih. Masih ada kemungkinan untuk naik kan? Soalnya kemarin kok Anda sempat mention naiknya tuh bisa yang nggak masuk akal gitu si koinnya. Tapi ya we'll see ya. Ini kita bukan financial advice ya. Maksudnya ini cuman pendapat kita aja. Oke. Kamu berarti sekarang kegiatan sehari-harinya ngapain aja? Oke. Aku sekarang lagi sibuk ngebangun tim ya. Jadi kita bener-bener lagi pengen cari kombinasi terbaik dari setiap market forex ya. Forex. Ya, karena forex itu datanya paling banyak. Kalau kripto itu datanya masih sedikit dan masih ada biasnya lah. Karena kripto itu susah banget di backtest ya. Iya, karena dia masih baru juga kan industrinya. Iya, karena ada cycle-nya. Jadi kalau dia lagi bull market, terus fase dia lagi bear market, itu hasilnya beda gitu. Di pattern apa dia hasilnya beda, nggak bisa jomplang gitu. Aku udah tes gitu. Makanya aku lebih fokus ke forex market ya, ngebangun tim ya, buat punya analis sendiri ya, ngefund orang gitu kan, kasih orang duit buat di tradingin, gue ajarin buat trading gitu kan, aku ajarin buat trading, sama tembakin prop firm. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, muter-muter situ terus sampai dapat duit banyak lah gitu lah. Oke. Tapi kayaknya kalau forex lebih susah ya tradingnya ya, karena kan dia ada dua kan? Iya sih? Iya. Jadi ya tergantung sih ya, cuma kalau forex kan datanya lebih banyak kan, jadi aku bisa lebih ngelihat historinya lebih banyak, otomatis aku bisa backtestnya lebih banyak. Kayak ngebaca pola. Iya, misal kalau di Bitcoin itu kita pengen cari ada berapa double top gitu situ, susah gitu. Datanya dikit, plus ada bias ya, kalau misal lagi bull market double topnya dijebolin terus, naik terus gitu kan, nggak bisa gitu. Tapi kalau forex datanya dari 2006 aku ada gitu, semua data gitu, jadi kayak kita bisa cari dari forex itu, oh ada double topnya ada berapa, oh ini ada berapa. Kita kalau udah ketemu misal double topnya ada berapa, kita bisa tes kan satu per satu gitu, kayak gitu. Oke. Ini sorry ya, aku kan masih baru banget nih, masih sama forex tuh bahkan kayaknya tidak terpapar gitu. Kalau forex tuh katalisnya tuh apa sih yang bikin dia naik turun tuh harganya? Oh palingan ini mata uang kan, mata uang. News. Iya. Oh. Jadi kayak CPI, non farm payroll, ya itu ngaruh ke marketnya gitu, kayak gitu sih. Oke. Kalau misalnya tadi kan kamu bikin tim, berarti setiap hari kamu kerjanya dari pagi sampai malam ngeliatin komputer terus, kayak ngeliatin market terus. Bagi waktunya gimana itu? Apa ya? Sekarang sebenarnya dari beberapa minggu yang lalu iya, tapi sekarang emang lagi pada sibuk sendiri aja sih. Cuma ya kedepannya kita emang bakalan kedepannya liatin layar, backtest, tidur, bangun, liatin layar, backtest, tidur, kayak gitu terus sampai, karena itu apa ya, itu nggak pressuring sih ya, itu justru seru gitu, kita cari kombinasi terbaik dari suatu metode gitu, kayak gitu sih. Oke. Kan kamu umurnya masih muda nih, kamu pasti sempet dong ngerasain kayak stres, iya gak sih kayak gitu, apalagi kalau lagi misalnya lagi pasar lagi gak bagus, kamu juga misalnya rugi, itu cara kamu memaintain stres level kamu gimana tuh? Main game atau refreshing? Ini menarik ya. Aku juga baru dapat kata-katanya ya. Aku juga baru notice ya. Tapi ternyata stres itu didiemin langsung hilang ya. Jadi kalau stres diem aja, nanti hilang sendiri gitu. Oh gitu. Ya, senang juga sama kan. Senang nggak mungkin senang terus kan. Pasti ada hilang sendiri. Ada pantulannya ujung-ujungnya. Jadi kalau stres nanti ya udah hilang sendiri gitu. Kayak nggak ada cara tertentu kayak gimana sih. Mentok-mentok ya keliling aja jalan. Tapi nggak ada formulanya cara hilangin stres itu atau ngehindarin stres itu nggak ada sih gitu. Kalau lagi stres lihat saldo aja langsung gak stres kan. Iya. Terus liatin PNL stres juga gitu iya kan. Iya sih bener. Kamu ada plan buat bikin ini gak sih, kelas gitu, atau mungkin bikin seminar-seminar buat teman-teman seumuran kamu yang lagi mau belajar juga nih baru-baru? Sebenarnya aku ada kepikiran ya, dan kayaknya lagi on progress ya, udah sebulan 2 bulan udah lagi dibuat gitu. Jadi kita ngelihat ya, aku ngelihat ada gap di marketnya di dunia trading ya. Kalau orang itu belajar trading itu nggak tahu langkah-langkahnya itu mulai dari mana, kayak gimana. Betul. Makanya aku kedepannya pengen buat semacam buku, nggak kelas yang aku garansi. Jadi aku misal orang datang ke aku bayar segini, aku garansi mereka bisa trading. Kalau nggak mereka aku balikin duitnya kayak gitu. Jadi tapi itu masih plan ya. Tapi website-nya udah jadi, semuanya udah jadi sih. Cuma kita tinggal review saja. Cuma kita nggak tahu, kita lagi tunggu momentum gitu. Cuma ya gitu. Karena aku ngeliat
orang-orang itu sebenarnya butuh dipandu langsung one on one, butuh kayak gitu. Tapi nggak ada di market gitu. Bahkan yang ngajarin tuh cuma buatin video tapi nggak tahu arahnya kemana gitu. Iya, kayak gitu. Oh, sekarang nanti tim kamu ada berapa orang yang udah join sama kamu kayak ngerjain project kamu? Oh, as a whole ya berarti semuanya 9, 10. Rame ya? Iya. Berarti kamu yang nge-lead itu semua? Iya, kayak gitu. Oh, terus kalau misalnya untuk nanti kamu rencananya bikin kelas, berarti semua tim kamu ini kamu ajarin dulu semuanya, jadi kemampuannya bisa yang sama apa gimana? Ya nanti harusnya kedepannya yang ngajarin aku ya, jadi bukan orang lain gitu. Kayak misal aku ngajar nanti, jadi rencananya kita pengen buat jadi webinar, terusnya baru one on one gitu kan. Nah one on one ini bisa sama aku, bisa sama temen aku yang udah ngerti technical, tapi overall harus aku yang ngajarin gitu. Plus 9 atau aku lupa ya, satunya itu freelance soalnya, jadi jadi nggak bisa dikategorin, aku nggak tahu bisa. Nah jadi 9 atau 10 orang ini itu nggak semuanya buat tim ini, nggak semuanya buat ini. Ada yang buat di luar dari technical ini gitu kan, ada yang buat ngedit video, ada yang jadi account eksekutif ya, cari, tapi ya overall gitu sih ya, kayak gitu. Mereka seumuran kamu atau mungkin lebih tua? Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda gitu lah. Keren banget loh, kamu bisa nge-hire mereka untuk kerja sama kamu lebih muda juga, bisa nge-lead juga. Tadi kan kamu sempat mention mau bikin semacam kelas gitu. Kelasnya mau fokus di trading, misalnya di kripto doang, forex doang, saham atau semuanya kamu ajarin? Ya kan technical kan ilmunya bisa dipakai di mana-mana kan. Jadi kalau kita bisa technical ya bisa semuanya. Gitu. Kita bisa technical ya kita bisa trading kripto, bisa trading forex, tinggal di adjust lah. Kita tinggal pahamin marketnya geraknya kayak gimana ya. Orang yang technical pasti ngerti gitu. Ya tinggal di adjust sesuai pemahaman technical kita, udah langsung bisa harusnya gitu. Kalau misalnya di kripto kan ada narasi kan. Kalau di saham, di forex tuh ada nggak sih kayak narasinya apa gitu? Kayaknya baru dengernya soal istilah narasi di kripto kan. Sebenarnya ada, cuma nggak dikemas. Ya. Misal di forex ya. Narasinya sekarang misal Jepangnya lagi hancur gitu, kayak gitu aja kan. Ya Jepangnya kan, jadi pair yang berlawanan sama yang belakangnya JPY itu hancur semua. Misal USD JPY itu kan naik terus gitu kan, GBP JPY naik semua gitu. Itu kan sebenarnya bisa dibilang narasi, cuma kan nggak dibuat seakan-akan narasi kan. Bener-bener. Gitu. Karena nggak banyak ya, maksudnya nggak banyak kelompokannya ya. Kalau di kripto kan ada, kalau di saham mungkin narasinya lebih ke komoditas gitu atau kalau di saham aku kurang perhatiin sih, udah nggak perhatiin sih. Kalau misalnya kamu lihat nih kan ini udah masuk Q3 Q4 ya. Kira-kira narasi yang di cryptocurrency ini lagi bagusnya apa? Dari segi narasi? Menurut aku, jadi sekarang ya regulator itu nggak cuma incer Indonesia ya. Fun fact itu ada di luar negeri juga. Nah ini bakalan ngaruh ke narasi kriptonya ya. Asumsi aku itu kalau CEX ini dipersulit ya, centralized exchange ini dipersulit buat ngebangun sesuatu, pasti ujung-ujungnya harus kelempar ke DEX gitu kan. Nah otomatis menurut aku bisa aja ya, kalau jadi ada sesuatu lah yang kita nggak bisa di sini ya, tapi ada informasi ya di luar, jadi di negara apa gitu ya. Nah di negara ini mereka ini ibaratnya lagi diserang lah regulasinya. Jadi nggak cuma di Indonesia sebenarnya gitu kan. Nah ini bakalan ngaruh ke CEX-nya. Jadi CEX itu bakalan butuh license baru buat operate ke depannya. Itu di negara lain, bukan di kita kan? Ya bukan di kita. Nah, tapi kita nggak bisa sebut negara ya. Kita nggak bisa sebut CEX-nya ya. Sama regulatornya kita nggak bisa sebut gitu. Otomatis ini bakalan ngaruh ke koin-koin kripto ya. DEX itu bakalan terpengaruhin. Ya DeFi itu bakalan ngaruh gitu. Karena kedua itu ngaruh banget sama CEX itu. Kayak gitu. Cuma aku nggak bisa sebutin informasinya detail di sini gitu. Kalau misalnya di kita nih, menurut kamu regulasinya gimana nih untuk trading, untuk investasi di saham, kripto atau ini? Menurut kamu cukup nyaman gak sih sebagai trader? Ya kalau saham kan udah jelas kan pajaknya gitu kan. Tapi kalau forex itu kita bisa masukinnya ke pajak lain ya kan, 30 sampai 35 tergantung withdrawal kita, jumlah withdrawal kita. Atau enggak kalau misal kripto itu kan kalau kita pakai CEX ya, itu kan 021 masuknya, 011 plus 01 gitu kan. Itu kalau CEX. Tapi kalau orang bandel gitu kan, lempar ke exchange luar gitu kan, di Binance ya gitu-gitu, kena ke 35 gitu kan, atau 30% gitu. Atau bahkan kita mainin di luar gitu. Tapi ada beberapa orang yang pakai kungfu gitu kan, pakai cara-cara tertentu gitu kan buat hindarin pajak. Tapi
overall yang masih overall pajaknya masih sulit ya buat di industri forex sama di kripto ya. Tapi kalau di saham kan udah diatur kayak gitu sih. Tapi kedepannya pasti ada diatur lah gitu lah. Terakhir kan ada info katanya influencer kripto dilarang untuk memberikan suggestion token apapun. Menurut kamu tuh gimana kayak gitu? Ya itu tahun depan kan, 2025 Januari. Ya aneh sih ya, aneh sih ya. Cuma gini, jadi kalau kita kita nggak boleh promosiin token, kita nggak boleh mention token, itu sama aja kayak menghambat orang untuk belajar. Growth-nya buat industri kripto gitu. Cuma ya kurang lebih gitu sih ya. Kita banyak sih informasinya sih, cuma lebih baik kita nggak bahas gitu. Gitu. Takut ya. Sama ini kan sempat ada yang kalau misalnya kita pertumbuhan data di Indonesia kan sekarang untuk investor kriptonya meningkat pesat ya. Dan juga terbesar ke-7 di dunia. Iya. Kalau nggak salah. Di Asia nomor 1 kan? Iya, nomor 1. Nah, kalau misalnya kita terus berkembang kayak gini, berarti kan nantinya bisa jadi Indonesia jadi salah satu crypto hub terbesar di Asia. Nah, kalau misalnya tadi terjadi nih yang banyak regulasi kayak gitu, kayaknya menghambat gak untuk kita mencapai negara yang jadi crypto hub di Asia? Kayaknya mungkin ngaruh ya? Iya sih ya. Karena gini, kalau kayak di Dubai kan 0% gitu kan, terusnya di negara lain tuh taxnya cenderung lebih kecil kan, jadi orang lebih bebas gitu kan. Tapi kalau bahkan aku dengar kayak checks di sini itu kalau 2025 beneran nanti jadi Januari itu nggak boleh pasang billboard, nggak boleh pasang itu kayak sama aja kayak matiin industrinya gitu, Web3 gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu ya pemerintah itu pengen kayak gimana ya. Tapi mungkin mereka tahu lebih banyak ya. Mungkin mereka ada informasi lain gitu yang kita nggak tahu gitu. Jadi kita ikutin aja sih ya gitu sih. Oke deh, ini kita udah panjang banget nih kita ngobrol. Daging semua deh kayaknya nih yang nonton pasti bakal seneng sih. Terakhir dong, boleh nggak di-spill diferensiasi porto kamu? Kamu suka ada ikutan airdrop gitu nggak? Kan pasti kan harus ada ETH, harus ada BNB ya sih kalau kamu ikutan airdrop? Airdrop iseng doang ya, kadang ya. Kalau yang project aku ini nih, cuma aku nggak setiap hari cari airdrop gitu nggak gitu. Terakhir ikut yang Blast ikut? Oh enggak, Blast nggak ikut. Tapi aku beli koin yang ada di Blast gitu. FOX Finance itu aku ikut gitu kan. Itu DEX buat trading derivatif gitu kan. Dan masih baik lagi itu dari airdropnya aku dapat gitu. Itu aku jualnya, jadi aku lumayan contribute trading volume-nya tinggi. Jadi sekali aku ikut airdrop itu, aku beneran seriusin gitu. Kayak misal terakhir yang FOX itu berapa juta dolar ya volume aku ya. Kayak pokoknya nyampe hampir 1% lah dari whole platformnya, aku kontribusi 1% hampir gitu kan. Jadi airdropnya lumayan besar gitu. Dapatnya berapa? Nah ini, jadi pas airdropnya datang gitu kan, aku chat ke semua orang nggak dibalas gitu kan. Saya emang anjlok gitu, nggak sesuai ekspektasi. Aku ya jual aja lah. Jadi $1,000 pas itu aku jual. Terus saya yaudah lah, nggak apa-apa lah $1,000 kan. Ibaratnya BEP karena kan kita cari trading volume kan kena fee juga kan gitu kan. Terus saya sekarang ya FOX ini kayak naik 10 kali 20 kali lipat dari sekarang. Jadi aku harusnya dapat 200-300 juta. Cuma aku nggak dapat gitu. Tapi ya udahlah, terserah lah gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti mungkin di next airdrop bisa dapat lagi. Kayak gitu, iya. Berarti portofolio kamu sekarang pembagiannya gimana tuh persentasenya? Heavy on Bitcoin ya. Terakhir 70%-an di Bitcoin. Wow, Karena resiko itu kayak gini ya. Kalau kita taruh 50% Bitcoin, misal kita taruh 50% Bitcoin, 50% alts, itu secara risk itu bukan 50-50. Ya karena kan altsnya geraknya lebih gila gitu kan. Harusnya itu kita taruhnya antara 70-90% di Bitcoin, sisanya baru di alts. Itu baru 50-50 sebenarnya risknya gitu. Kayak gitu sih. Oh gitu. Oke. Berarti meme coin berapa persennya dari porto kamu? Di bawah 10? Kayaknya nyampe lebih dari 10 deh. Aku lupa exactnya berapa. Oke deh. Kayaknya sih ini udah cukup ya, cukup panjang. Kamu di sini kemana? Langsung pulang? Iya. Oke. Thank you ya. Suli udah datang ke podcast Selar. Harusnya aku tuh kasih kamu wallet, cuman aku nanti aku kasih kamu di next event ya. Nanti boleh. Mungkin ketemu di Coinvest atau nanti kayaknya minggu depan juga ada event lagi kita. Oke. Thank you Suli. Thank you. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast Selar berikutnya.